Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dan kita kembali menghadirkan segmen sehat di tengah pandemi. Dan kami berterima kasih bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas_tv. Selain via Instagram, Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter yang kami hadirkan pagi hari ini melalui sambungan telepon. Nomor teleponnya di 021 5366 0500. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Ani Hasibuan, dokter spesialis saraf. Selamat pagi Dr. Ani. Selamat pagi Mas Timothy. Terima kasih dok sudah bergabung. Sehat dok, terima kasih. Semoga dokter juga sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih dokter. Kita akan langsung saja dok. Saya akan menanyakan atau membacakan pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami melalui Instagram. Yang pertama yang pertama dari @haidirun_. Dok, saya seorang yang bekerja di kantor dan saya bekerja selalu dalam posisi duduk. Setiap mau makan siang, pasti punggung saya sakit dok, bahkan sampai kesemutan. Nah itu kenapa ya dok? Apakah saya mempunyai kelainan pada tulang belakang saya? Mohon solusinya dok. Silakan dok. Ya, terima kasih Mas Haidirun ya. Iya. Jadi sebagian besar itu mungkin 97% back pain, termasuk low back pain dan cervical pain, itu sebetulnya hanya masalah otot. Jadi bukan masalah di tulang ataupun saraf. Apalagi tadi ada riwayat duduk lama ya. Duduk lama mungkin kurang latihan juga barangkali ya, sehingga ototnya cenderung kaku. Tapi untuk memastikan sebaiknya ke rumah sakit dan mungkin ada pemeriksaan sederhana ronsen misalnya supaya kita bisa pastikan memang tidak ada kelainan dalam alignment tulang, jadi ke bentuk tulangnya. Kalau dari kesemutannya itu apakah itu juga ada pertanda otot atau tulang yang bermasalah? Bisa, jadi kalau dia saraf, pas ya, nyerinya itu menjalar, radikuler. Jadi dari pinggang menjalar ke kaki, dari leher menjalar ke tangan. Itu biasanya kalau seperti itu keluhannya ada keterlibatan saraf. Tapi kalau hanya di situ, itu bisa saja hanya karena masalah di otot. Tidak ada kaitan dengan saraf. Apa yang harus dilakukan dok? Mungkin ini soalnya pertanyaan dari pengirim ini dialami juga oleh banyak orang dari kita yang bekerja di kantor, bisa berjam-jam di depan komputer. Apa yang harus dilakukan? Timothy juga kali ya? Enggak? Kebetulan saya mencoba berdiri setiap paling tidak 30 menit 1 jam. Ya, itu bagus. Jadi satu tadi periksa dulu ya, pastikan bahwa bentuk tulangnya bagus atau normal. Kemudian saya pikir sih olahraga ya. Perlu sekali membentuk back muscle yang kuat. Kalau Mas Haidirun kelihatannya kan lelaki ya, mungkin bisa push up saja. Setiap pagi push up 1 menit, 20-30 kali itu sudah cukup baik. Kemudian tadi triknya Mas Timothy itu cukup bagus juga. Jadi kalau sudah duduk sejam, berdiri sebentar, jalan atau push up berdiri, tahu ya Mas ya? Push up berdiri jadi ke dinding, badannya didorong ke depan, mundur lagi, ya. Nah itu bisa menjadi trik untuk menghindari di masa yang akan datang supaya tidak terjadi lagi. Jadi tidak harus olahraga berat juga ya dok ya, yang penting digerakkan saja mungkin 30 menit atau setiap 30 menit 1 jam gitu, itu saja sebenarnya dok ya? Justru sebenarnya olahraga berat kan tidak dianjurkan juga ya. Karena kan kalau tujuan kita hanya untuk exercise, itu intensitas olahraga yang kita pilih yang sedang saja. Yang ringan sampai sedang. Kalau olahraga berat kan untuk atlet, dan kita kan bukan atlet. Ya. Itu pun sudah membantu seharusnya ya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dokter, dari @nadi_ardian. Dok, saya pernah ronsen pada bulan Juli lalu dan hasilnya cervical melurus dan muscle spasm. Sudah minum obat secara teratur namun tidak ada perubahan dan bagian belakang leher saya terasa pegal. Mohon solusinya dok, bagaimana langkah yang harus saya lakukan? Ya, jadi ini memang masalah yang banyak sekali pada kalangan pekerja ya, Mas Timothy tadi, karena banyak duduk, kemudian di depan komputer biasanya ya, terus cenderung menundukin ya, terus. Jadi ada perubahan dari alignment tulang yang akhirnya mengganggu otot juga. Sebetulnya jawabannya mirip-mirip. Jadi exercise, bukan sport ya, exercise tadi sedikit bodybuilding lah untuk membentuk otot-otot belakang itu supaya kuat. Yang dilakukan Mas Timothy tadi cukup baik. Kemudian yang tadi aja push up. Kalau pria-pria kan pasti bisa push up. Pagi-pagi sebelum berangkat kantor hanya 2-3 menit, masa nggak bisa ya? Itu sudah cukup baik untuk membantu. Ya.
Jadi Saya kira itu. penyebab pegalnya itu sebenarnya kemalasan kadang-kadang ya dok ya, bukan bukan aktivitas itu sendiri ya, tapi harus memaksakan diri untuk mau menggerakkan otot. Mungkin itu ya, lebih ke situ ya dok ya? Iya, kan badan kita tidak suka sesuatu yang statis. Hmm. Badan kita sendiri kan dinamis. Kan aliran darah itu dinamis juga. Jadi kalau duduk terus-terusan 5 jam pasti badan kita nggak suka juga. Karena itu harus kita upayakan supaya dia menjadi dinamis gitu. Oke, secara natural badan kita dinamis, sehingga jangan dilawan begitu ya dengan diam terlalu lama. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dok, dari @tiaramelia.f, ibu saya sakit sudah hampir 1 tahun. Kemungkinan tulang ekornya tergeser akibat angkat barang yang berat dan jatuh hingga posisinya duduk. Badan sering sakit, ini pengakuan ibunya, dan ada yang bilang sarafnya terjepit. Apakah bisa saraf tersebut sembuh dengan diurut dok? Bagaimana solusinya dok? Ya. Kalau diurut saya tidak punya literatur yang mengatakan bahwa saraf terjepit dengan diurut menjadi sembuh gitu. Jadi sebetulnya perlu kita lihat grade-nya juga. Ini grade terjepitnya sudah sampai mana. Kan saraf terjepit itu sebetulnya secara medis itu bantalan tulangnya keluar dari tempatnya sehingga menekan saraf, akar-akar saraf yang keluar di belakang tulang. Oke. Nah ini bantalan tulangnya ini baru keluar saja namanya bulging atau sudah pecah. Kalau pecah namanya extrusio. Kalau dia bulging biasanya sih dengan fisioterapi, terus alat bantu korset itu membantu. Tapi kalau dia sudah pecah harus dilakukan tindakan operasi untuk mencegah terjadinya perburukan. Jadi perlu kita ketahui grade dari saraf terjepit ini sudah sampai berapa gitu. Oke, jadi apakah terasa dok kalau tadi ya, apakah hanya bergeser atau sudah sampai pecah itu? Apakah akan terasa berbeda rasa yang dialami oleh penderita? Ya, jadi kalau yang dia sampai pecah, biasanya ada perkembangan perburukan gejala yang cepat. Tadinya misalnya hanya kesemutan, kemudian mulailah terasa agak sakit, lama-lama ada kelumpuhan di kaki karena itu kan saraf yang mempersarafi otot-otot di kaki. Jadi kalau sampai seperti itu sudah masuk kategori gawat darurat itu Mas Timothy. Jadi sudah harus cepat. Jadi kalau dia sampai ada progresivitas dalam perburukan, biasanya ini sudah berat. Ini Kalau tampaknya dia menetap setahun lalu dengan hari ini gejalanya sama, mungkin itu belum berat. Tapi 3 bulan lalu masih oke, kok sekarang sudah sulit untuk berdiri misalnya, itu perburukan, nah biasanya itu sudah berat gejalanya. Oke, kalau tadi dari Tiara sih tidak menjelaskan apakah sampai lumpuh, tapi mungkin karena tidak dijelaskan belum sampai mengalami kelumpuhan, sehingga saran dari dokter bahwa ini harus segera ditangani ya dok ya? Iya, harus segera ditangani. Oke, agar jangan sampai terjadi pemburukan terhadap hal itu. Apa mungkin cara yang akan dilakukan, langkah yang akan diambil oleh dokter untuk mendeteksi hal tersebut? Apa yang akan dialami oleh pasien dalam hal ini, dok? Ya biasanya pemeriksaan dulu ya. Pemeriksaan fisik kan bisa kita lihat gejala-gejalanya. Ya, kemudian yang kedua ada pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan. Nomor 1 ronsen pasti. Kemudian pemeriksaan namanya EMG. EMG itu elektromyograf dan konduksi antar saraf. Kita melihat keterlibatan saraf sejauh apa. Dan bila memungkinkan tentu diperlukan untuk melakukan pemeriksaan MRI dari tulang belakang. Untuk bisa kita nilai, ini yang tadi saya bilang, ini sekedar bulging atau sudah pecah. Baik, jadi itu harus dideteksi dan tentu saja Tiara tidak ingin agar ini lebih memburuk lagi kondisinya. Sarannya untuk diperiksakan, untuk diketahui. Baik, Dokter Ani, kita akan jeda sebentar dan setelah jeda kita nanti akan menerima penelpon dan Dokter Ani nanti akan bisa menjawab pertanyaan Anda yang Anda ajukan melalui telepon. Anda bisa mulai menghubungi kami dari sekarang, nomornya di 021 5366 0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.